Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Romo Daniel Mandiri, Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada kami. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Goldberg, Mas. Ini nama Rudi ya. Shalom Aleichem Romo, walaupun shalom. Saya mau tanya, menurut kacamata ortodoks, hermeneutik yang benar itu yang bagaimana? Hermeneutik itu adalah metode penafsiran kitab suci. Pertama-tama kalau melihat teksnya sendiri, kita menggunakan metode yang juga diikuti oleh saudara-saudara dari kelompok Injili, yaitu metode gramatiko-historical. Artinya kita harus melihat grammarnya gimana, memperhatikan tata bahasa, dan juga historisnya gimana, pada siapa surat ini dikirim, siapa yang dikirimi, masalahnya apa, latar belakangnya apa, demikian. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan daripada isi yang dimaksud daripada suatu tulisan kitab suci. Kita tidak bisa mengambil ayat lalu kita tafsirkan lepas pada dirinya sendiri. Ayat harus dilihat dalam konteks dari perikop. Perikop itu selalu kelompok pemikiran atau kelompok cerita. Ya. Nah di situ akhirnya sudah mengetahui isi perikopnya apa. Lalu melihat hubungan kata-kata ini dengan atasnya, dengan bawahnya, ya. Lalu memahami maknanya. Nah, di samping itu, tafsiran tadi dari gramatiko historical tadi harus disesuaikan dengan bagaimana gereja memahami pasal itu. Melalui apa? Melalui kidung-kidungnya. Karena kidungnya ortodoks itu bukan yang sekedar nyanyian yang tidak ada kaitannya teologinya. Dalam kata-kata kidungnya, dalam pernyataan-pernyataan dogmatisnya, dalam ajaran-ajaran para bapak gereja, dalam semua yang selama itu diyakini gereja, itu kita cocokkan pemahaman kita sudah benar atau tidak. Sehingga dengan demikian dari memahami Alkitab ini kita melihatnya dari kacamata kehidupan seluruh gereja, pemahaman seluruh gereja, terutama dari para gereja, dan terutama dari teks-teks liturgis maupun teks ibadah gereja yang semuanya isinya teologi semua. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks berbeda dengan kita tidak akan menemukan misalnya kitab yang menjadi panduan teologi seperti Institute of Christian Religion dari Calvin di dalam dunia Protestan. Kita tidak punya begitu. Atau dalam gereja Katolik Summa Theologia dari Thomas Aquinas, kita tidak punya itu. Karena ibadah itu, teologi itu bukan milik perorangan. Teologi itu adalah milik seluruh gereja. Jadi ajaran seluruh gereja itu yang menjadi acuan kita untuk memahami makna dari kitab suci itu. Kita tidak bisa pendapat perorangan dimutlakkan seolah-olah itu suatu kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks kita tidak meninggikan Yohanes Chrysostomos atau Irenaeus atau Ignatius atau Basilius Agung atau Gregory Palamas, semua bapak gereja itu kita lihat secara rangkuman, secara yang disebut sebagai konsensus, secara konsensus dari ajaran gereja semua. Dengan demikian kita tidak, karena kita satu orang di mana sih kita bisa memahami mana kitab suci secara mendalam. Dan jangan menganggap kita baru tahu tentang itu. Gereja sudah 2000 tahun umurnya. Dan banyak orang-orang pandai, orang-orang spiritual, orang-orang rohani yang sudah melewati sejarah gereja itu. Jadi kita tidak bisa menidakkan keberadaan mereka.
Oleh karena itu, semua tafsiran kita harus dilihat dari kacamata bagaimana gereja mempercayainya, bagaimana para wakil gereja mengajarkannya, bagaimana itu dimengerti dalam konteks teks-teks ibadah gereja yang berasal dari zaman kita ini. Dengan demikian akhirnya kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita baca itu, sehingga kita tidak menyimpulkan sesuatu yang salah konsep kita sendiri yang akhirnya itu menimbulkan kesesatan. Nah, demikianlah secara umum mengenai bagaimana hermeneutik yang benar di dalam gereja ortodoks. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kali ini pertanyaan datang dari saudara Andi Hartanto Budianto. Saudara Andi Hartanto Budianto menanyakan demikian. Salam Bapak Daniel, saya bertanya. Salam kembali, saudara Andi. Apakah Natal itu adalah hanya hari raya yang dibuat Kaisar Konstantin untuk menghindari umat Kristen dari penyembahan dewa matahari saja? Jawaban saya, saudara dapat informasi dari teori konspirasi. Tidak demikian. Natal sudah dirayakan sejak awal, dijadikan satu dengan perayaan peringatan pembaptisan Yesus yang di dalam gereja ortodoks disebut perayaan Theophany. Hanya pada abad keempat akhirnya perayaan Natal ini dipisahkan dengan perayaan Theophany yang dalam gereja ortodoks yang menggunakan penanggalan yang lebih purba, yaitu penanggalan Julian, dirayakan pada tanggal 19 Februari Theophany-nya, lalu Natalnya dirayakan pada tanggal 6 Januari, ya. Jadi ini teori konspirasi yang mengatakan Kaisar Konstantinus yang membuat Natal. Konstantinus tidak pernah membuat itu, sama sekali tidak. Dan ketika ada yang mengatakan juga Konstantinus yang mengubah hari Sabtu menjadi Sabat menjadi Minggu, itu juga tidak benar. Memang ada dikatakan bahwa karena Kristus bangkitnya hari Minggu, dan hari Minggu itu bertepatan dengan harinya Dewa Matahari di dalam kerajaan Romawi. Jadi tanggalannya bukan satu, ada kerajaan Romawi, nanti ada penanggalan Yahudi, ada macam-macam penanggalan, gitu ya. Kayak di Indonesia lah, ada penanggalan Hijriah, ada penanggalan Saka, ada penanggalan internasional yang kita pakai. Jadi kita melihat kalau begitu bahwa di dalam penanggalan Julian, di dalam penanggalan lebih purba, Natal itu dirayakan tanggal 6 sore, tanggal 7 ada di. Sementara dalam tanggalan internasional yang adalah tanggalan yang direvisi atas perintah Paus Gregorius, memerintahkan seorang ahli astronomi di Roma Katolik waktu itu yang namanya Aloysius, sehingga tanggalan ini disebut sebagai tanggalan Gregorian yang waktu harinya 13 hari lebih awal dari penanggalan Julian. Oleh karena itu kalau gereja Roma Katolik dan gereja Barat pada umumnya merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, gereja Timur yang tetap mempertahankan penanggalan yang lama menggunakan Natal itu adalah tanggal 6 Januari dan tanggal 7 Januari. Jadi kalau begitu ini tidak ada urusannya dengan Kaisar Konstantinus. Itu teori konspirasi, bukan fakta sejarah, bukan fakta kehidupan gereja. Gereja sudah merayakan Natal bersamaan Hari Raya Theophany sejak abad pertama, hampir 350 tahun sebelum Konstantinus lahir. Terus untuk menghindari umat Kristen dan menghindari penyembahan dewa matahari, kalau umat Kristen tidak terganggu dengan penyembahan dewa matahari. Para penyembah dewa matahari itulah yang justru terganggu dengan perkembangan kekristenan, sehingga pada waktu itu pemerintah Romawi memutuskan untuk menggunakan upacara kelahiran dewa matahari ini dimiripkan dengan Natalnya orang Kristen. Akhirnya perayaan dewa matahari ini disebut perayaan Saturnalia. Jadi bukan Natal niru Saturnalia, sebaliknya
Saturnalia dibuat karena kenapa? Karena orang-orang Romawi ketakutan terhadap perkembangan agama Kristen waktu itu. Dan dewa matahari yang dimaksud adalah namanya Sol Invictus, artinya matahari yang tak terkalahkan. Atau memang ada perhitungannya, sudah saya jelas perhitungannya tadi. Jadi ini perhitungannya adalah perhitungan sesuai yang dilakukan oleh gereja, sesuai dengan tradisi gereja, dengan tanggal Julius oleh Julianus yang Julius bukan. Tanggal ini tanggal pada zaman Kaisar Julius, yang makanya dikatakan Julian, tanggal Julian. Nah, saudara, saya kira itu yang dapat saya terangkan mengenai penanggalan ini. Mohon Bapak Daniel untuk membantu menjelaskannya. Terima kasih Pak Daniel, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, sudah saya jelaskan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas untuk sementara belum berada di bawah naungan GUM.